Halo, selamat berjumpa. Salam sehat, salam bahagia. Guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sylvia SPG. Saya guru dari SMA Negeri 2 Morateke, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Irma. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Irma, seperti yang kita kemarin. Bagaimana tujuan pra-observasi ini untuk mengetahui nanti bagaimana kesiapan Ibu saat Ibu berada di ruangan kelas. Jadi Ibu sudah percaya diri. Terus selanjutnya ini sangat baik untuk kita mengetahui sejauh mana nanti dampak ataupun hasil yang kita peroleh dari pengajaran, keberhasilan pengajaran kita, jadi bisa menjadi bahan evaluasi kita Ibu. Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Nah, pertama saya akan nanya mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran nanti yaitu tentang untuk mengetahui dan memahami struktur dan fungsi sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Ya, berarti untuk memahami struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Selanjutnya Ibu Irma, saya mau mengetahui area pengembangan apa nanti yang akan Ibu lakukan dan Ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran. Jadi untuk area pengembangan ini itu lebih ke arah pengetahuan sih Bu. Jadi untuk mengenal, karena ini bab pertama baru masuk. Jadi untuk lebih mengenal dan struktur dari organel sel itu sendiri, serta apa saja fungsi dari organel sel itu sendiri. Berarti nanti karena ini arahannya hanya mengenalkan struktur dan fungsi sel dan hewan itu tadi ya Bu, jadi Ibu hanya ke arah pengetahuan di serta didik tersebut ya di kelas. Ya. Model pembelajaran Ibu yang dipakai nanti apa Bu? Untuk model saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti saya akan kasih video itu ada yang berisikan masalah yang akan diselesaikan oleh anak-anak, kemudian dari video kemudian di LKPD-nya ini saya berikan masalah yang sama di situ. Jadi ada yang bisa lewat membaca di LKPD, ada juga yang bisa lewat video atau menonton di videonya. Nanti di sana ada diferensiasi yang Ibu pakai sudah ya untuk anak-anak, diferensiasi konten. Iya, diferensiasi. Nah, nanti penilaiannya bagaimana Ibu? Untuk penilaian itu menggunakan penilaian tertulis saja, esai, ya esai. Karena tadi hanya untuk mengetahui siswa pemahaman ya mengenai struktur dan fungsi tadi. Nanti sasaran kelasnya dipakai kelas yang mana Ibu? Saya nanti akan pakai untuk kelas 11E rencananya ini. Ya, kita bisa berjumpa nanti di observasinya jam keberapa ini Bu? Jam ke 3-4 ya di kelas 11D. Di minggu depan Bu ya. Oh iya, oke Ibu. Ibu, satu lagi pertanyaannya. Strategi yang akan Ibu siapkan nanti bagaimana Bu? Strateginya nanti memakai strategi berdiferensiasi konten. Jadi yang saya sajikan nanti adalah berupa video ke anak-anak. Saya sajikan video untuk disimak dan ditonton. Kemudian setelah itu saya menggunakan metode kolaboratif, kerja kelompok. Nanti saya kasih juga untuk LKPD-nya untuk anak-anak kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ. Kan tadi untuk modelnya adalah BGTL. Itu dua rencananya. Nah, berarti nanti kita ketemu ya di observasi di kelasnya minggu depan. Nah, terima kasih Bu Irma. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi. Ahmad Muhaimin, Ahmad Rizky,
Yusuf, Mojes, Inli, Cuki, Dara, Denis, Freddy, Enro, Yepiansa, Jessica, Kesia, Clara, Iris, Tahul, Nilan, Monika, hadir Bu. Rahel, Hadir Bu. Andika, Hadir. Zaini, Hadir Bu. Jeffrey, Ramadhani, Nawak, Beza, Niki, Hadir. Nida, hadir Bu. Sofiana, Ramadan, Sisi, Kairunida. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama. Bab pertama yaitu tentang struktur dan fungsi sel. Di sini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Terkecil berarti cuma kita bisa lihat dengan mikroskop. Jadi untuk hari ini tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang struktur, bagaimana sih struktur dari sel dan fungsinya. Jadi nanti setelah struktur dan fungsi sel baru kita ke sel tumbuhan dan sel hewannya. Oke, untuk lebih mengetahui bagaimana struktur dan fungsi sel, Ibu ada video dulu, silakan kita tonton dulu videonya. Silakan disimak ya. Kelihatan nggak sih? Video tadi Ibu harapkan kalian bisa bekerja kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kita bagi kelompok minimal 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Silakan pilih sendiri kelompoknya. Silakan gabung kelompoknya masing-masing. Jadi ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diperhatikan dulu. Jadi di dalam LKPD ini ada sebuah masalah. Jadi silakan coba diselesaikan masalah yang ada di situ. Kemudian kalau ingin mengulang kembali video yang tadi, silakan scan barcode yang ada di situ. Oke ya.
Bisa dipahami? Silahkan dikerjakan. Di dalamnya nanti ada sebuah masalah yang akan kalian selesaikan. Kemudian ada juga nanti kalau mau diulang videonya boleh ada scan barcode di sini. Jadi Ibu bagikan satu-satu. Untuk LKPD-nya silakan dikerjakan langsung di situ. Silakan dikerjakan, waktunya 25 cukup? 25 menit cukup? Cukup? Diskusi sudah habis ya, waktunya sudah 30 menit. Ibu minta masing-masing kelompok maju presentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau maju duluan? Oke, yuk. Kelompok apa ini? Silakan kenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban komponen kimia penyusunan sel, struktur dan fungsi sel. Nomor 1, lisosom, fungsi menguraikan sel, menguraikan struktur sel yang sudah tua rusak dalam sel. Nomor 2, retikulum, fungsi. Oke, jadi untuk struktur sel, organel sel tadi ada berapa organel selnya? Ada 17. Yang pertama tadi adalah ada dari dalam dulu ya, inti sel. Kemudian ada mitokondria. Kemudian yang ketiga apa? Ayo. Lisosom. Terus apalagi retikulum? Retikulum endoplasma atau biasa disingkat sama RE. Jadi RE di sini nanti ada RE halus dan RE kasar. RE halus jadi di permukaannya itu nggak ada apa-apa, makanya dibilang RE halus. Kalau RE kasar berarti di atasnya, di atas RE ini nanti ada kayak biji-biji, itu adalah ribosomnya. Itu yang kecil-kecil adalah ribosom. Oh ya, di sini tadi berarti ribosom terakhir ya, ribosom. Jadi ada sekitar 17 organel sel yang baik berada di sel hewan atau sel tumbuhan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kembali ke tempat masing-masing dulu. Kita adakan penilaian ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah diskusi untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang struktur sel tadi. Ibu ada soal, ada 5 soal. Soal esai ya, silahkan dikerjakan masing-masing. Masing-masing kerjakan, jangan ada yang buka HP, buka buku. Silahkan langsung dikerjakan di kertasnya. Waktunya sudah selesai? Selesai ya? Selesai. Oke, boleh dikumpulkan hasil kerjanya? Ya, kumpul dulu. Taruh atas meja. Selanjutnya kita ambil kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, ya Japri ya. Kesimpulannya dalam satu sel mempunyai organel sel kurang lebih sebanyak 17 organel sel dengan fungsi masing-masing. Ya. Untuk sebanyak sel hewan sendiri berbeda dengan sel tumbuhan karena ada beberapa organel sel yang ada di hewan tapi tidak ada di sel tumbuhan dan sebaliknya. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Jeffrey. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu tentang struktur dan fungsi sel. Semoga bisa dipahami, diingat sampai rumah ya. Jangan lupa ya di rumah belajar lagi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bab 2 struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi untuk di rumah baca-baca dulu nanti ya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Untuk guru-guru hebat seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya adalah Selvia. Saya guru dari SMA Negeri 2 Moratewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Untuk guru-guru hebat seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya adalah Selvia. Saya guru dari SMA Negeri 2 Moratewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saya adalah. Nah, bagaimana perasaan Ibu Irma setelah melakukan proses pembelajaran atau observasi Ibu Irma? Cukup menyenangkan ya Bu ya, jadi karena anak-anaknya cukup interaktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran kemarin. Ibu Irma, bisakah Ibu Irma menceritakan kembali tujuan pembelajaran serta area apa yang ingin dicapai oleh Ibu Irma? Untuk tujuan pembelajaran kemarin ada dua ya Bu, jadi diharapkan peserta didiknya mampu memahami struktur dan fungsi sel. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu membedakan ciri-ciri dari masing-masing organel selnya. Kemudian untuk area pengembangan sendiri itu diharapkan bagaimana mereka mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang struktur dan fungsi sel, serta mampu membedakan ciri-ciri dari masing-masing organel selnya Bu. Gitu Bu. Ya, baik Bu Irma. Setelah melaksanakan pembelajaran atau observasi ini, apakah Ibu Irma merasa tujuan pembelajaran Ibu Irma itu sudah terlaksana dengan baik atau masih ada yang belum rasanya Bu Irma? Kalau dikatakan 100% sih belum ya Bu ya, karena dilihat dari pemahaman siswa kemarin masih beragam pemahaman respon mereka. Kemudian ada yang benar-benar memahami, tapi ada juga yang memang ada beberapa yang belum bisa memahami dengan seluruhnya. Jadi untuk keseluruhan saya rasa belum cukup baik dan maksimal, Bu. Ya, jadi belum merasa puas ya, Bu. Iya. Ya, belum ada hal yang masih belum tercapai rasanya di sana. Nah, mengenai hal tersebut Ibu Irma, kalau kita bikinkan dalam bentuk angka ini Ibu Irma lah, tingkat keberhasilannya kira-kira itu kemarin dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di kisaran berapa Bu Irma? Kalau di tingkat keberhasilannya dibuat angka mungkin di sekitar 8,5 sampai 9 mungkin Bu. Ya. Jadi karena beberapa pahaman siswa kan belum seluruhnya memahami dengan betul proses pembelajaran kemarin. Iya Bu. Nah, mengenai hal tersebut juga Ibu, dari praktek kegiatan Ibu yang ada di kegiatan pembelajaran yang ada di kelas itu kemarin, Ibu yang mana yang kira-kiranya rasanya perlu Ibu Irma tingkatkan lagi? Mungkin yang pertama itu tentang penguasaan kelas mungkin ya Bu. Dari diri saya sendiri, saya cukup kewalahan karena anak-anaknya juga cukup banyak, lebih dari 30. Jadi untuk mengkondisikan siswa dalam kelas seperti apa yang sesuai kita rencanakan mungkin belum bisa sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kemandirian siswa dalam proses belajar mengajar itu Bu, dalam proses belajar. Jadi masih ada kita tuntun lah Bu ya dalam proses belajarnya itu Ya, Bu. baik sekali Bu Irma. Karena kan memang tidak mudah ya Ibu Irma, karena anak itu dari berbagai karakter, berbagai latar belakang harus mengikuti apa yang ada di dalam kan
itu masing-masing lagi yang harus kita memahami anak. Ya apalagi anak-anak ada yang memang dia ada berhubungan dengan inisiatif ya Bu ya, ada yang dia langsung mengerti apa yang kita inginkan atau dia langsung memahami apa yang harus dia lakukan, ada juga yang memang harus dituntun benar-benar, nah kayak gitu ya. Benar Bu Ima, semuanya pasti akan merasakan hal seperti itu. Nah dari dua hal itu tadi ya Ibu Ima, strategi apa yang Ibu Ima dapat lakukan untuk meningkatkan hal tersebut Bu Ima? Kira-kira ya yang harus dilakukan mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin kita buat angket ya Bu ya, angket terkait dengan kondisi atau perasaan mereka saat itu, seperti kondisi fisik, kesehatan, kemudian kondisi mental, emosional mereka. Kemudian mungkin nanti diselingi dalam proses pembelajarannya, apalagi kalau yang 3JP ya Bu ya, mungkin nanti diselingi dengan ice breaking mungkin nanti, agar mereka bisa lebih rileks, kemudian bisa fokus lagi dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan kemandirian siswa, mungkin saya bisa lebih intens berinteraksi kepada anak-anak yang cenderung pasif, cenderung yang harus dituntun dulu, harus buka halaman ini, kerjakan ini, begitu Bu. Mungkin lebih interaksinya lebih ditingkatkan lagi antara saya dan anak-anak itu. Iya. Jadi di sini diferensiasinya akan lebih Ibu tonjolkan lagi ya, mulai dari tadi menyiapkan angket, yang melakukan analisa itu di mana Ibu Irma akan melihat kembali kesiapan anak dalam belajar. Selanjutnya yang berhubungan dengan kemandirian itu minat anak di dalam pembelajaran dan lain sebagainya itu jadi diferensiasinya akan lebih Ibu tampilkan lagi di sana. Bagus Ibu Irma. Ini dari pembicaraan kita ini Ibu Irma, mungkin ada hal-hal yang dapat Ibu Irma simpulkan? Mungkin dari proses ini, dari awal ya Bu, dari pra sampai observasi sampai pasca ini, saya dapat banyak sekali pengalaman. Jadi bila diperhatikan atau dinilai, kita dapat menggali lebih banyak ilmu dalam mengetahui minat siswa dalam belajar, kemudian situasi atau kondisi kelas dalam pengelolaan kelas, mungkin seperti itu Bu. Ya Bu Irma, jadi hal-hal seperti itu yang memang akan Ibu Irma tampilkan lagi ya. Saya terima kasih Ibu Irma. Ibu Irma juga secara tidak langsung memberi pembelajaran untuk saya. Semangat Bu Irma sebagai seorang guru. Ibu Irma terus menggali kemampuan anak, juga potensi Ibu Irma sendiri untuk perbaikan di dalam pembelajaran. Dan nanti berimpact terhadap anak didik kita. Terima kasih Ibu Irma atas kesediaan waktunya. Dan kali kita bertemu lagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk Ibu Irma sekeluarga. Terima kasih Bu Irma.